wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masuk ke Kitabul Janaiz ya. Kitab membahas tentang jenazah, pengurusan jenazah, pemulasaraan jenazah. Dari sejak menghadapi kematian, menghadapi orang yang mau meninggal. Ya. Kita semuanya punya keluarga, punya saudara, punya istri, punya suami, punya orang tua, bapak, ibu, anak, bahkan mungkin ada yang punya mbah. Ya. Bagaimana ketika keluarga kita atau justru teman kita sakit dan menjelang kematian, apa yang harus kita lakukan? Apakah mung ditunggoni ngono wae gitu ya. Ada yang ketika menghadapi orang mati malah mau ngakon nyebut mbah, kirim bae mung but. Ada gitu ya. Karena mungkin dia taunya begitu gitu ya. Ada juga mungkin yang nuntun Allah. Terus kemudian yang akan mati hanya Allah ya. Atau mungkin ada anaknya banyak, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Pati, ada yang dari Solo, dari Jogja pada berdatangan. Malah mengenalkan diri masing-masing. Iki lho Mbah, putune sing Kalongan wis teko, iki lho. Iki sing saka Solo ya wis teko. Orang mau mati malah kayak lapuri kayak gitu kan. Nah, ini fenomena yang ada itu ketika menghadapi kematian seperti itu ya. Mungkin dengan pemahamannya masing-masing, pemahaman yang tanpa ilmu gitu ya. Pemahaman yang tanpa ilmu. Mungkin yang lain ada yang juga ke banyu diombeni ya, cendok ke dibuka mulute.
kemudian diminumi, padahal dia sudah mau mati, sudah nggak butuh minum gitu ya, sudah mau mati. Maka kita juga harus belajar melihat bagaimana orang itu sakaratil maut. Oh, ini sudah mau meninggal, tidak ada harapan. Apa itu yang dilakukan? Ma yaf'aluhul hadirun al-muhtadhar. Apa yang dilakukan orang ketika menghadapi orang yang sedang sakaratil maut. Nazaul maut, sedang menghadapi susahnya kematian. Sedang menghadapi malakul maut akan mencabut nyawanya. Maka yang pertama adalah talqinuhu lisyahadah, ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Yang pertama, kita mentalkinnya. Mentalkin itu apa? Menuntun. Menuntun. Mengajari tapi dengan cara menuntun. Dengan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lain, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, ajarilah, tuntunlah mautakum, orang yang akan mati di antara kalian, la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Mau mati ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditempel di telinganya sambil melihat mulutnya. Ketika dia sudah menirukan, udah kita diam, supaya ucapan la ilaha illallah menjadi ucapan yang terakhir. Jangan diributi dengan yang lain, gegeran, pernah sing nangis, buanter ana sing piye, bahkan ana sing nyebut-nyebut, Mbah, lah nek kowe mati terus aku melu sapa ngono. Mbah, terus omahe sing kono kanggo sapa, malah macam-macam ribut sing mati malah to ya. Nah, tapi dengan ditalkin, dituntun la ilaha illallah, dilihat mulutnya. Kalau sudah dia mengucapkan pelan, udah. Tapi dilihat, ya, dia ngomong yang lain enggak? Ternyata ngomong ngombe, aku njaluk ngombe misal. Dah la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, la ilaha illallah. Kalau kita sudah tahu itu sakaratil maut, ya. Wal murad dzakiru man hadarahul maut la ilaha illallah fatakunu akhiru kalamihi. Tuntunlah la ilaha illallah supaya menjadi ucapan yang terakhir. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rasulin min Bani Najjar ya'uduhu. Nabi menengok seorang laki-laki dari Bani Najjar yang sedang sakit menjelang kematian. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya khol qul la ilaha illallah. Hei laki-laki, hei pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala au khala ana wa'am. Faqala an-nabiyyu la bal khol faqala lahu qul la ilaha illallah. Bahkan dia nanya siapa. Udah kamu ucapkan saja la ilaha illallah. Maka kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapannya terakhir la ilaha illallah pasti masuk surga. Dakhalal jannah. La ilaha illallah terus mati. Ya udah, belum ngapa-ngapain misalnya ya, dakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tadi ketika saudara kita, mbah kita, nenek kakek kita, ya orang tua kita, siapa saudara kita sakit dan menjelang kematian, maka tuntunlah dengan la ilaha illallah. Jangan disibukkan dengan yang lain. Gentenan mungkin ya, misalnya anaknya 5 ya,
Sudah satu tuh yang nunggu situ, yang lain di agak luar berdoa. Kalau sudah kesel, mungkin capek, ketenan masuk. Gitu. Nuntun la ilaha illallah itu menjaga agar menjadi ucapan yang terakhir. Kalau sudah la ilaha illallah, sudah, jangan terus saya. Wis la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilallah, enggak. Jadi harus sudah ngucap, sudah. Supaya menjadi ucapan yang terakhir. Ya kita kan ada yang sudah mengalami, ada yang mungkin belum, tapi semuanya mesti mengalami yang seperti itu, menghadapi keluarga gitu ya. Meskipun kalau belum pernah, kadang-kadang ya deg-degan menghadapi orang yang mau mati, padahal kita pun juga mau mati gitu ya. Ini bagaimana gitu. Pia itu kan nanti malah jadi bingung gitu ya. Iya, tapi itu ditalkin ucapan la ilaha illallah. Waqat asma'al ulama ala hadza talqin wa yambagi ayakuna filutfin wa mudaratin wa ala yukarrira alaihi li alla yattajarru bidoiki halihi wa syiddati kurbihi. Jadi ulama sepakat talqin ini adalah dianjurkan dengan cara yang pelan, yang halus. Jangan mengulang kerep-kerep, ya la ilaha illallah. Coba dilihat nih, kan enggak kok belum. La ilaha illallah. Udah kita pasang itu aja. Karena kita itu biasanya kan akan menirukan suara yang dekat kita ya. Suara apa yang nyuara di situ, itulah yang akan ditirukan gitu. Lah kita malah mengucapkan nyebut mbah, nyebut, mesti dia nirune ya but itu malahan tuh ya. Nah, mesti akan nirukan itu ya. Allah dia ya Allah. Tapi kalau la ilaha illallah maka dia akan niru la ilaha illallah. Jadi wa ala yukarrira alaihi li alla yatajarru bidoiki halihi wa syiddati kurbihi. Jangan diulang-ulang terus ya. Fayukrihu dzalika biqalbihi. Ketika diulang-ulang terus dia sedih. Ya, sedih, susah dalam hatinya. Wa yatakallamu bima la yaliku. Kalau sedih bisa jadi mengucapkan yang lain. Ngapa kok berbengi neng kuping itu ya. Mungkin kan jadi begitu. Tapi kalau pelan halus la ilaha illallah. Lihat la ilaha illallah. Itu coba kalau terus di telinganya ilallah dia malah sedih kan gitu ya. Ya enggak nuntun namanya. Wong nuntun itu kan pelan-pelan toh. Pelan-pelan, halus gitu ya. Wa idza qalaha marratan la yukarriru alaih illa ayatakalama ba'daha bi syai'in akhar. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah dijaga aja, jangan sampai mengucapkan yang lain. Kalau dia mengucapkan yang lain baru diulang, dituntun lagi. Misalnya apa gitu ya. Aduh, la ilaha illallah. Gitu aja. Wah, sakit. La ilaha illallah. Itu tok gitu. Ya, jangan yang lain agar menjadi ucapan terakhir. Kan pasti mau mati macam-macam itu, ucapannya macam-macam ya, supaya menjadi ucapan yang terakhir. Dan dia biasanya akan mengucapkan sesuatu hal yang biasa dia ucapkan ketika sehat. Ketika sehatnya ucapan apa ya? Fayu'atu talqinuhu litakuna la ilaha illallah akhiru kalamihi. Kalau mengucapkan yang lain, ya diulang. La ilaha illallah akan menjadi ucapan yang terakhir. Kemudian tanbihun istahabba al-fuqaha qira'ata surat Yasin indal muhtadhar istinadan limaru ya marfu'an iqra'u ala mautikum surat Yasin lakinahu hadisun dhaif fala yusra'u dzalika wallahu a'lam. Sebagian fuqaha ada yang menganjurkan untuk dibacakan surat Yasin, yang itu kadang berlaku di masyarakat. Oh, sarep mati ya dibacakno Yasin, yen arep dawa umure ya kan mari, nek arep mati ya kan cepet. Lakinnahu hadisun dhaif. Sayang hadisnya dhaif dan tidak tepat untuk diamalkan. Bahkan ketika terus baca Yasinnya model sahur manuk itu malah tidak baik.
Tahu sahur manuk ya Pak? Jadi orang banyak misalnya anak L5 maca kabeh bareng sisan itu toh. Kan ora karuang di sing maca di sing ndongakno. Sini Yasin wal Qur'an lakum ya Yasin wal Qur'anil Hakim itu. Yang dianjurkan sahur manuk itu takbiran. Nek takbiran itu anjurane sahur manuk, tapi nek baca Quran anjurane ada yang baca, ada yang dengarkan gitu ya. Tapi tentang Yasin hadisnya dhaif, maka yang paling tepat adalah dituntun dengan ucapan la ilaha illallah yang sedang tidak nuntun berdoa kepada Allah. Ya Allah, ibuku ya Allah, diberikan istri husnul khotimah ya Allah. Diberikan husnul khotimah ya Allah. Saya minta dengan jenengan ya Allah, diberikan husnul khotimah ya Allah, karena sedang mau mati. Jangan minta husnul khotimah sudah mati dari tadi malam, kan ke terlanjur toh. Bapak jenengan mati tadi malam, doanya sekarang ya Allah, bapakku diberi husnul khotimah ya Allah. Kelihatan enggak? Oh, husnu dan suunya kan sudah tadi pas meninggal. Ya. Nah, maka pas doa itu ya pas mau meninggal itu berdoa. Ada yang nonton, ada yang berdoa. Gentenan, mungkin capek. Yuk kita gentenan masuk ke situ untuk nunggu sudah mengucapkan belum. Sini doa ya Allah, mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah ya Allah. Mudahkan ya Allah. Minta sama Allah, nangis sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah dan pasti Allah akan mengabulkan doa. Bahkan termasuk salah satu dari makom mustajabah yaitu doa ketika ada orang yang akan meninggal. Jadi begitu kita menuntun la ilaha illallah sambil berdoa. Harapannya yang meninggal ini diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah. Baik bapak kita, ibu kita, istri kita, suami kita, adik kita, kakak kita, anak kita, teman kita, tetangga kita. Kemarin itu sampai ada jamaah ngaji itu, setelah ngaji bab jenazah itu, saya sampai rumah malam jam 11 itu telepon. Ustaz, ngapa bengi-bengi telepon? Aku pilek batuk parah kita Ustaz. Nek kira-kira aku sakaratul maut, Ustaz rene ya aku dituntun la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya wis nyantai wae. Iso uga malah aku dhisik sing mati. Ada lagi yang pesan pokoknya kalau saya sakit dan sakaratul maut datang ke sini dituntun Ustaz. Dan nanti kalau aku meninggal Ustaz yang menjadi imam sholatnya. Ya nek ora aku sing mati. Iya, mati kan enggak tahu kita ya. Tapi itu sudah merupakan sebuah kebaikan ketika tahu ilmu itu pasti terus kan pengennya begitu gitu ya. Memang ucapan kayak apa ya? Mungkin orang menganggap sepele, la ilaha illallah mudah, tapi belum tentu itu jadi rezeki kita menjadi akhir hayat kita loh. Itu rezeki yang luar biasa itu. Ngungkuli miliaran dan triliunan loh Pak Budi ya. La ilaha illallah di akhir hayat itu loh. Tidak semua orang dapat, tapi kita berdoa. Dan untungnya ketika kita mempunyai suami yang solih, istri yang solihah, anak yang soleh, orang tua yang baik, teman yang baik, sehingga ketika akhir hayat kita tuh betul-betul memikirkan kita. Nah, kadang-kadang kita punya teman ketika mau meninggal itu ya kadang-kadang wes kayak koncoku kayak arep dipanggil guys, mbuh guys, sakarepe kono itu kan ya malah kan artinya tidak teman setia dari hidup sampai mati kan. Nah, ketika sudah tahu kayak gini, Masya Allah, satu jamaah ya Allah, ternyata ada yang dikabarkan, oh si A, ini sakit kelihatannya sakaratul maut, ayo kita ke sana yuk. Yang lain berdoa, yang lain menuntun di situ. Lihatlah, la ilallah. Ketika kita menyaksikan teman kita ternyata ucapan terakhirnya la ilaha illallah kan luar biasa. Karena Nabi yang bilang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhala ini fi'il madhi. Dakhala ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu menjelaskan sesuatu yang telah lewat. Padahal masuk surga itu belum. Berarti kalau menunjukkan sesuatu yang akan datang kok pakai fi'il madhi itu menunjukkan pasti. Pasti masuk surga. Masya Allah. Semoga kita punya teman, punya saudara, punya keluarga yang saling memberikan pertolongan terhadap kita. Siapapun yang duluan, Mbak Budi. Kan nggak tahu yang duluan siapa. Siapapun yang duluan
pada peduli, Masya Allah. Dan itu istilah kalau sangu itu sangu yang luar biasa kan, nyangoni luar biasa kan itu toh, Masya Allah. Ya. Kalau kok dijamin bisa itu kan, misalnya suruh bayar harta kita untuk dikasihkan kan kita mau toh, surga loh masalahnya. Tapi kan jaminannya bisa kan tidak tahu. Nah, makanya kita berusaha sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ketika sudah mati, sudah meninggal, nyawanya sudah nggak ada, detik jantungnya sudah, napasnya sudah, berarti sudah nggak ada. Maka kemudian yang kedua apa? Taujihuhu ilal kiblah. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat. Ini yang mungkin menghadapkan ke arah kiblat ini ada beberapa teori gitu ya. Ada yang dihadapkan ke arah kiblat itu maksudnya kepalanya di timur kalau di Indonesia, kakinya di barat, sebagaimana orang tidur telentang sehingga ketika dibangunkan itu menghadap ke arah kiblat. Ada yang ya tetap kalau dalam bahasa orang Jawa disebut mujur ngalor, diujurno ngalor. Mujur ngalor itu mesti kepalanya di lor, tidak di kidul itu loh. Ya. Kemudian diiringkan dikit agar dadanya menghadap ke arah kiblat. Ini ketika sudah meninggal ya, ketika sudah meninggal. Jadi supaya hadapnya hadap yang mulia. Hadap kiblat itu hadap mulia karena sesuai perintah ketika hidup sholat itu hadap kiblat. Faqad ja'at jumlatun ahadisun mursalatun tataqawwa bimajmu'iha ya wa taraqqa ilal husn anna nabiyya hina qadimal Madinah sa'ala anil Barra' bin Ma'ruf faqalu tuwfiya. Dalam beberapa hadis yang ketika disatukan satu hadis dengan yang lain, maka menjadi saling menguatkan sampai bisa naik ke derajat hasan, bahwa Nabi ketika di Madinah itu nanya tentang Al-Barra' bin Ma'rur. Maka kemudian para sahabat menjawab, tuwfiya, meninggal ya Rasul. Wa amara bisulusihi laka ya Rasulullah. Kemudian Barra' itu sebelum meninggal ternyata wasiat sepertiga hartanya untuk engkau ya Rasul. Wa ausa ayyujiha ilal kiblah lamma uhtudhira. Dan ketika dia pas sakit parah sakaratul maut, minta dihadapkan ke arah kiblah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asobal fitrah. Maka Nabi mengatakan bahwa dia adalah sudah sesuai dengan fitrah. Kata Nabi, sesuai dengan fitrah. Jadi satu, wasiat terhadap Rasul, sepertiga hartanya. Yang kedua, minta dihadapkan ke arah kiblat. Maka ketika kita menunggu orang yang akan meninggal, kemudian benar-benar sampai meninggal, kemudian berusaha untuk dihadapkan ke arah kiblat dengan dua cara tadi ya. Kemudian ada wasiat sepertiga, karena memang wasiat harta itu paling banyak sepertiga, nggak boleh lebih. Dan wasiat itu tidak kepada ahlul waris, tidak kepada ahlul waris. Ahlul waris sudah menerima wasiat Allah dalam surat An-Nisa. Lah yang menerima wasiat selain ahlul waris, kerabat bisa, teman bisa, gitu ya. Nah, tetangga juga bisa, gitu ya, menerima wasiat. Dan ini Barra', ini wasiat kepada Rasulullah sepertiga hartanya. Waqat radadat sulusahu ala waladihi. Hanya Nabi mengembalikan sepertiganya itu kepada anaknya. Boleh yang diberi wasiat itu mengembalikan kepada anaknya, boleh. Tsumma dzahaba fa shalla alaih, maka kemudian Nabi pergi ke sana dan mensolatinya dan mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa adkhilhu jannataka
wa qad fa'al. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia dan masukkanlah dia ke surga jenengan ya Allah. Ini yang dilakukan Rasulullah kepada Barok bin Ma'ruf. Dalam riwayat wa fi riwayatin li hadhil qissah an Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik qala wa kana al-Barok bin Ma'ruf awaluman istaqbalal qiblah hayyan wa mayyitan. Dalam sejarah yang lain disebutkan bahwa Barok bin Ma'rur itu orang yang pertama madhep kiblat dalam hidup dan matinya. Orang yang pertama menghadap kiblat hidup dan matinya. Mungkin kalau yang lain ya hidup matinya enggak atau belum itu ya. Jadi awal-awal yang menghadap kiblat hidup dan mati adalah Barok bin Ma'rur. Wa hadza taujih mustahabun inda jamaahiril ulama, menurut jumhur ulama hukumnya adalah disunahkan. Karena qala Nawawi al-ijma' alaihi, bahkan Imam Nawawi mengatakan sebagai ijma'. Sebagai ijma' dihadapkan ke arah kiblat ya. Menghadapkannya tadi caranya ya. Di sini dijelaskan kaifiyatu taujihihi ilal kiblah lil ulama fi hadhil kaifiyat wajhan. Ya, tadi sudah dijelaskan menghadap kiblatnya ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah kepalanya di timur kemudian diganjel bantal sedikit gitu. Berarti itu cara menghadap kiblatnya. Berarti rak mujur ngalor tapi malah mujur ngetan kalau di Indonesia. Tapi selama ini kan wong persepsinya mengujur ngalor kan itu ya. Kecuali umumnya sempit mungkin mujuri rono gitu ya. Tapi ya ora ono kata-kata wis mujur ngetan wong itu enggak ada. Iya. Tapi boleh menghadap kiblatnya seperti itu. Wa yarfa'u ra'sah qalilan liyasira ilal kiblah. Dan yang kedua, ayat toji'a ala jamhil aiman mustaqbilan biwajhil kiblah. Wa wal arjah, yang rajih yaitu miring ke utara kemudian dimiringkan sedikit ya, mujur ke utara kemudian diiringkan sedikit agar menghadap ke arah kiblat ya. Dalam sebuah hadis ya, perkataan Nabi kepada Barok bin Azib, Nabi mengatakan idza ataita madji'aka, ketika kamu mendatangi tempat tidurmu fatawaddo wudu akali sholat, maka wudulah kamu seperti wudu untuk sholat. Tsumma ittaji ala syakikal aiman, kemudian kamu tidur miring sebelah kanan. Fa in mitta alal fitrah, kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu maka mati dalam keadaan fitrah. Wa yasitu lahu kadzalik hadisu Ummi Salamah fi qissati wafati Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan yang menguatkan itu juga hadisnya Ummi Salamah tentang kisah wafatnya Fatimah ya. Kisah wafatnya Fatimah. Fattoja'at wastaqbalat al-qiblah ya, wadu'at yadaha tahta khotiha wa hadza la yakunu ila wahya ala jambiha. Ternyata Fatimah meninggalnya adalah dalam keadaan miring ke arah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Ini ketika kita menunggu orang yang mau meninggal. Ya, jadi ada dua cara dulu, ada dua perbuatan ya, menalkinnya agar dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita menghadapkan ke arah kiblat. Itu berarti kita yang nunggu. Kita yang nunggu berarti, yang mendapatkan kematian dia. Tapi kemudian orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya datang ngapain? Gitu loh. Tadi kan orang yang pertama bisa jadi satu orang, dua orang, tiga orang, ya tergantung yang nunggu tadi berapa kan. Tapi setelah itu kan kemudian mesti meninggal kan, terus entah mengabarkan dengan lesan, kalau hari ini mungkin dengan WA atau dengan apa, atau keluar kemudian tersebarlah berita itu kepada keluarganya. Terus keluarga yang dengar datang itu ngapain? Ma yaf'aluhul hadirun idza mata wa aslama ar-ruh. Orang yang datang ketika nyawa sudah tidak ada, maka banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama,
Tagmidu ainaihi, memejamkan matanya. Orang mati itu belum tentu merem siap-siap, tak merem aku harap mati kan ya ono gitu tuh ya. Kan mesti dia tuh berjuang dengan kematian itu ya. Sehingga kadang mata itu terbelalak gini. Pas hilang nyawanya, pas cara basa Jawa niki mendelik gitu ya. Ya tetap gini ya, tetap gini. Maka yang datang pertama dianjurkan memejamkan matanya. Udah pernah Pak? Belum. Ternyata belum. Nah, Pak Sul sudah pernah? Belum, ya Allah. Kita lagi ngaji ini sedep-sedep ngeri. Ya nanti ya. Jadi kalau kita datang, kadang kalau kita takziah kan datangnya belakangan biasanya. Jagong rodok pojok sing ada. Ya kalau datang awal ini ibadah. Ketika itu melakukan perintah Rasul, ibadah loh. Perintah Rasul ya. Dalam hadis Ummi Salamah, beliau berkata, dakhala Rasulullah ala Abi Salamah. Kata Ummi Salamah, Rasulullah datang menjenguk Abu Salamah, berarti suaminya Ummi Salamah tadi. Waqad saqqa basaruhu, dan ternyata ketika meninggal itu matanya Abu Salamah itu terbuka gini. Fa'agmadahu, maka Nabi yang memejamkan sambil ngomong innar ruh idza qubida tabi'ahul basar gitu. Roh itu ketika pergi diikuti oleh matanya. Jadi ruhe munggah rono terus gini. Lah gini nyawa hilang kan tetap masih gini gitu ya. Ya, makanya terus innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Karena ini kalau sudah lama 2 jam, 3 jam misalnya, Pak iso diremke lho, Pak. Nah, nek ora iso diremke engko medeni. Nah, yang memandikan jadi takut itu loh kan, mosok mendelik ngono terus didusi terus piye jale ya. Nah, makanya segera dipejamkan matanya. Ya, wal hikmah alla yakbah bimandorihi lau taroka igmaduhu. Kalau tidak dipejamkan, orang yang memandikan pasti akan takut mergo ana wong kok dipendeliki wong mati. Iya. Dan memang kalau sudah beberapa waktu itu sulit. Dan ya sudah kaku gitu ya. Nah, ya jadi dipejamkan. Meskipun rohnya sudah nggak di situ gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ayyashudda tahta lihyaihi asobatan aridotan turbitu min fauqi ra'sihi kaila yastarahi lihyahu al asfal fayan fatihu fuhu wa yubabisu falayan qabiyaku. Jadi singkatnya itu ditali kepalanya sampai janggutnya agar mulutnya tertutup. Ya kalau singkatnya itu menutup mulutnya. Bisa jadi dia pas mau mati tadi kan gini sama. Jadi masih ngowoh itu. Maka kemudian ditali gini. Set gitu tali. Biar mingkem. Karena ini kalau lama juga sulit. Iya, nggak bisa gitu ya. Jadi baru memejamkan matanya, ini ditali. Ya pakai apalah, tali gombal atau pakai apa itu untuk ya ditali gitu ya. Agar menutup. Kemudian yang ketiga benar ya. Talinu mafasilahu wa asabi'ahu bi ayarudda sa'iduhu li'adudihi wa zakihi li fahdihi wa fahduhu li batnihi wa yuraddiha litalinu wa yusahilu husluhu wa idrajuhu. Yang ketiga adalah melemaskan ruas-ruas. Ya mungkin yang nggak paham malah masuk mayat dipeseso gitu. Jadi ada orang nuwun sewu meninggal itu begini. Maka ini kalau nggak dilemeskan, nanti
ketika mau memandikan, angel iki. Ya sebetulnya nggak apa-apa dikubur kayak itu apa-apa, tapi kan menjadi kurang baik kan gitu. Maka pas ketika meninggal itu segera ini baru ditaruh gini, biar lemes semua, biar nanti dimandikannya gampang. Syukur-syukur ketika dilemesin kayak gitu, ternyata yang dipakai bajunya pas baju bagus, bisa dilepas. Kalau enggak kan jadi digunting. Lelek bagusnya pas nganggo baju yang bagus kan gue himan, masih bisa dimanfaatkan. Jadi Pak Budi, bajunya Pak Budi mahal digunting. Itu ya. Kan dilepas ya, meski baju anyar nganggo terakhir gue. Mayat saiki sesuk dinggo anake apa tanggane apa koncone kuwi nganggo terakhir ya kan. Ya mungkin nek kaose wis dicekrik ra apa-apa wong kaos Jupiter ngene. Iya kan itu. Lalu maka dengan cara itu gini ya enggak keras-keras loh gitu. Kuklek kaya nyutengi sapi wingi kayak korban ngene ndak gitu ya. Ya dengan halus itu ya. Dengan halus karena memang harus memuliakan gitu. Tapi dibuat lemes gitu ya. Lemes supaya enggak kaku. Karena ada itu. Sampai ketika dibawa masuk ke kendor itu enggak sedeng, regane kakinya gini dan sekarang enggak segera tadi ya. Jadi kalau barusan meninggal masih gampang, tapi kalau sudah beberapa waktu jadi sulit, bekengkong gitu ya. Yang keempat, khul'u siyabihi, kemudian melepas pakaiannya. Ya, melepas pakaiannya. Li'ala yakhruja minhu syai'un yufsidu bihi wa yatlus biha idza naza'at anhu. Jadi kemudian dilepas pakaiannya karena akan dimandikan, mungkin kemudian dimandikan plus pakaiannya gitu kan nggak bersih gitu ya, ada kotoran dan lain sebagainya, maka dilepas. Setelah dilepas baru kemudian persiapan untuk yang lain, tapi dilepas dulu. Jadi kadang ada sampai sekarang itu ketika datang itu ya karena nggak pada tahu ya, orang ono sing ngeremke mripate, orang ono sing ngeluruske sak piturute, bingung kabeh, akhirnya dipanggil ke tim pengurusan jenazah thayyibah. Datang rono burung dikapak-kapakno, klambine ya urung dicopot, tangane kaku engkong ini malah mripate mendelik kan ya. Nah, karena mungkin yang nunggu pertama tidak ngerti, tidak paham gitu ya. Harusnya orang yang datang mau ngurus itu sudah lemes atau paling enggak malah justru pakaian sudah terlepas, sudah ditutup oleh kain yang mudah dibuka. Entah itu ditutup jarit, kalau di kita kan yang paling mudah itu kain itu yang dicari kan jarit atau sarung atau sarung biasanya kesulitan mangblobos ke barang, jarit kan tinggal dikemul ke gitu ya, atau kain ekrom nggak apa-apa untuk nutup gitu ya. Kemudian ketika sudah dilepas pakaiannya, yang kelima ayyudu al mayit ala saririn wa nawihi liyakuna ahfadulahu wala yatraku alal ardi li anahu asrahu li fasadih. Ditaruh di tempat yang agak tinggi. Meja boleh, atau apa ya, ranjang boleh, tapi yang paling mudah biasanya meja. Jangan ditaruh di lantai, apalagi lantainya tanah. Kalau hari ini sudah nggak ada rumah lantainya tanah ya. Jangan di tanah, karena kalau di tanah itu mudah dikerek serangga, bisa semut, bisa yang lain gitu ya. Maka ditaruh mungkin di meja, terus biasanya kaki mejanya dikasih kapur ajaib atau dikasih air yang dikasih botol ditugel itu ya, supaya tidak dikerek serangga. Karena mungkin nunggu akan ada orang yang memandikan. Ya kalau memang yang nunggu itu sudah bisa memandikan ya lebih baik. Ahsan ya. Iya, ini kan Masya Allah, urusannya memang belajar dalam urusan sangkutan dengan kematian. Ya, yang kita tidak tahu, yang mau diurus duluan siapa, kita tidak tahu gitu ya. Dan sama kita sudah berapa? Yang sudah pulang duluan? 2 ya Pak ya?
mbah yang biasa di sana, masya Allah sudah pulang terus. Ada lagi dua atau satu? Dua ya, masya Allah. Oh, masya Allah ya. Udah 4 ya, masya Allah. Ya semoga Allah mengampuninya dan mengangkat derajatnya. Ya. Kita yang belum pasti akan menyusul, semoga tetap husnul khotimah ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keenam ya, wat usyai'in sakilin ala batnihi li ala yanta fiho. Mungkin kalau dilihat itu ya kayak nggak masuk akal, tapi memang seperti itu. Kita naruh benda yang agak berat di perutnya agar tidak melembung. Mungkin itu kalau mau agak lama gitu ya. Ya, karena orang mati kayak gitu kalau dibiarkan kadang perutnya itu membesar. Gitu ya, membesar. Maka ditaruh benda yang agak berat di perutnya. Kemudian yang ketujuh, ad-du'a, mendoakan. Kemudian kan duduk-duduk di situ kalau sudah tadi itu dilaksanakan semuanya kan sudah. Mosok wong sak jagat tirat arep ngeremke motone kabeh kan ya ora gitu toh. Mau melepas pakaiannya semua ya tidak kan itu toh. Lah ngapain? Yang lain yang tidak bisa melakukan itu ngapain? Berdoa. Kalau berdoa kan bisa semua ya. Nah, karena dalam hadis Ummi Salamah tadi ya, fadl janasun min ahlihi ya. Pada saat Abu Salamah meninggal itu rame, gemuruh ya. Gemuruh. Maka Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum ila bi khairin. Jangan kamu berdoa atau kamu mengucapkan ucapan kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala matakulun. Karena ketika ada kematian kayak gini itu, malaikat selalu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka kita berdoa yang baik gitu. Maka kemudian langsung dicontohi oleh Nabi berdoa, Allahumma ghafirli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi. Ini doanya Nabi pas belum menyolati itu doa ketika ada di situ. Ini menunjukkan kita disuruh berdoa, bahkan langsung nyebut nama Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya tinggal kita yang mati siapa? Misalnya Pak Paijo ya Allah maghfir li Pak Paijo. Gitu kan? Warfa' darajatahu ya Allah semoga diangkat derajatnya fil mahdiyin di sisi Allah wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin. Digantilah ya yang ditinggalnya diganti yang lebih baik. Waghfir lana walahu ampunilah kami dan dia ya Rabbal Alamin wafsah lahu fi qabrihi luaskanlah kuburnya wa nawir lahu fihi dan terangilah kuburnya. Ini doa Nabi kepada Abu Salamah ketika bertakziah di Abu Salamah. Yang kedelapan taghtiyatu jami'i badanihi bisaubin. Kemudian menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian. Ini pakaian apa saja tadi sudah saya bilang, dengan jarit, dengan kain ihram, dengan yang lain. Jadi ketika sudah seperti itu, semua tubuhnya ditutup, ya dikerubungi, maksudnya ditutup sampai kepalanya. Wong dhewe wis ora sumpek kok, Pak. Nek kayak sakit kan nggak boleh, dikerukup kabeh kan sumpek, Pak. Maka ditutup semuanya. Anna Rasulullah hina tuwfiya sujina bibardin hibroh. Nabi ketika meninggal itu ditutup semua dengan apa namanya itu kayak semacam selimut lorek gitu ya, selimut ya burdah itu selimut gitu ya. Kalau di kita kadang ada selimut lorek itu ya sekarang nggak harus itu, mungkin boleh dengan jarit tadi ya atau dengan apa gitu ya, kemol gitu ya. Kemudian yang ke-9 al-mubadaratu bitajhizihi wa ikhrajihi. Nah, setelah itu semuanya berarti segera mengurusnya. Kan itu toh? Nah, itu tadi sudah semua kan terus segera mengurusnya. Berarti mengurus mau dimandikan,
mau dikafani gitu ya, mau disolati gitu. Yang Nabi mengatakan asri'u bil janazah. Segeralah kamu ngurus jenazah. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Kalau mayitnya baik, jenazahnya baik, maka segera akan merasakan pahalanya. Wa in taku ghairu dzalik, kalau mayitnya jelek gitu ya. Fasyarun tadaunahu an riqabikum. Ora lek ngebot-ngeboti kowe. Jadi segeralah ngurus jenazah. Kalau jenazahnya baik, biar segera dia menerima pahala. Kalau jenazahnya jelek, segera kamu lepas dari tanggung jawab. Kemudian setelah pengurusan semuanya selesai, walaupun nanti akan dibahas satu persatu lagi, misalnya sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, sudah dikuburkan, terus apa setelah itu urutannya? Al-mubadaratu ila qada'i dainihi, segera membayarkan utangnya. Ini yang kadang-kadang yang tidak terpikir gitu ya, segera membayar utangnya. Nafsul mukmin mu'alaqatun bidainihi hatta yugdo anhu. Jadi jiwa orang mukmin itu akan digantung atas hutangnya ya, sampai dibayar. Jadi dia menggantung. Bahkan dalam hadis Salamah bin Aqwa, Nabi didatangkan jenazah, kemudian Nabi tanya, orang yang mendatangkan itu memerintah, sholli alaiha, sholatkanlah ya Rasul, jenengan yang jadi imam. Nabi tanya, hal taroka alaihi dainan, dia ninggal hutang enggak? Qalu na'am, iya. Itu. Hal taroka min syai', ada hartanya yang untuk bayar? Oh enggak ada gitu. Maka Nabi mengatakan, shollu ala sahibikum, sholatilah, aku enggak mau nyolati. Maka ada orang Ansor yang ngomong, aku yang bertanggung jawab untuk membayar. Maka kemudian Nabi mau mensolatkan. Jadi bahkan sebelum disolati tadi, kalau bisa diurus masalah hutangnya dulu, agar tanggung jawab dia selesai. Ini yang kita dianjurkan ketika menghadapi orang yang mati. Nanti masih ada, apalagi, insya Allah bersambung yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Salah satu hadis yang menyatakan boleh minta mati di tempat itu hanya di Medina. Ya Allah, semoga kalau aku mati di Medina itu syar'i, boleh. Di Mekah malah enggak. Maksudnya ada dalilnya. Gitu ya. Jadi yang dalil itu kan ketika kita laksanakan entah terkabul atau tidak kan jadi ibadah. Ya Allah, semoga aku ini mau umroh, semoga aku mati di Medina. Bahkan enggak mau umroh pun, semoga ya Allah kalau aku mati di Medina itu termasuk mencontoh doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Selain yang itu tidak ada. Sehingga ya Allah semoga aku mati di Mekah saja enggak. Apalagi misalnya Pak Susi, Allah aku mati buat neng Kalongan, aku ngasih itu enggak gitu ya. Iya, jadi Madinah itu yang ada contoh untuk berdoa mati di tempat itu. Begitu Pak. Allah. Maka? Urutan? Oh ya, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nanti akan dibahas tentang urusan yang dengan mayat itu adalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dan atas melaksanakan agama Rasulullah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ujungnya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Begitu doanya hanya itu, tidak ada yang lain. Bismillah saja, ditambah wa ala millati Rasulillah. Cukup? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.